Cina menciptakan gedung cuma berapa hari, ya. Menciptakan apa? Jembatan berapa jam? Kamu bilang pinter. Padahal itu skalanya berapa dibandingkan alam semesta. Oke ya. Orang bikin proyek-proyek kan apa itu? Kalau dibandingkan dengan alam semesta yang sedemikian hebatnya rancangan dan penciptaannya, sistem yang ada di dalamnya. Kalau orang yang bikin gedung itu kamu bilang hebat karena kamu lihat hasil dari gedungnya, mengapa kamu tidak bilang begitu maha kuasanya Tuhan yang menciptakan alam dengan semacam ini? Memang tauhid itu pembahasannya agak itu bahasanya ya, bahasanya memang kalau kita istilahkan makanan itu makanan berat, materi berat, tidak apa-apa. Tapi insya Allah bagi kita ini standarnya tidak terlalu tinggi lah, masih ada yang jauh lebih tinggi dalam bahasanya itu ya. Ya tidak terlalu sederhana juga kita mengartikan wujud ada, qidam dahulu, tidak sederhana itu. Tapi kita masuk agak lebih dalam tentang untuk keyakinan kita membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, kita kembali duduk di majelis ini untuk melanjutkan materi pelajaran kita tentang ketauhidan, masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Di Tuhan kita bersifatan dengan sifat ini, sifat ini, sifat ini. Pengetahuan kita itu kita jadikan keyakinan, jadi menancap di dalam hati kita bahwasanya Allah itu bersifatan dengan sifat wujud, adanya Allah itu tidak seperti adanya makhluk, bersifatan dengan qidam dahulu tanpa permulaan, dan sampai akhir pembahasan kita tentang sifat Allah. Kemarin terakhir membahas tentang sifat ilmu, masih belum selesai. Jadi begini, jadi kita belajar bahasanya Allah itu bersifatan dengan sifat ilmu, maha mengetahui. Kita tahu, kita makhluknya, ciptaan Allah itu tahu bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui itu seperti apa? Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ini nanti juga kita ngaji, kita belajar bahwasanya Tuhan kita mengetahui segalanya, serta kita jadikan keyakinan bahwasanya apapun yang ada di dunia ini itu Allah mengetahuinya. Bahkan apa yang tersimpan, yang tersembunyi dalam hati kita itu Allah maha mengetahui. Akhirnya kita praktekkan dalam kehidupan kita bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya jelas gitu ya, semuanya jelas di hadapan Allah Ta'ala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang samar
di hadapannya sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit. Tidak ada, semuanya itu jelas di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kemarin kita jelaskan sedikit bagaimana mungkin Sang Pencipta tidak tahu tentang yang diciptakan, gitu ya. Bagaimana mungkin, baik itu bentuk fisik dari yang diciptakan atau sistem dari sesuatu yang diciptakan. Dan dengan sifat ilmu inilah nanti Allah sempurna mengatur segalanya. Sempurna mengatur segalanya. Sekarang begini saja, ada mekanik tukang apa? Betulin sepeda. Orang yang bagian mengetahui seluk-beluk mesin atau yang lain, itu kalau tidak ada ilmu kan tidak bisa ngatur, gitu ya. Tidak bisa. Adanya dia bisa memperbaiki atau yang lain itu karena ada ilmu. Ataupun yang membuat, kalau tidak ada ilmu itu ukurannya seperti apa tidak bisa. Nah, ini alam semesta yang sebegitu besar, sempurna perjalanannya, baik makhluk yang Allah ciptakan di dalamnya atau sistem yang Allah kehendaki di dalamnya itu sempurna. Ada panas, ada dingin, ada angin dan yang lain, itu sesuatu yang mengisi kehidupan di alam semesta. Itu kadarnya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah demi kebaikan atau kemaslahatan yang ada di alam semesta, termasuk dalam diri kita. Dalam diri kita ini apa saja yang Allah ciptakan, ya, itu semuanya Allah mengetahuinya, ukurannya seperti apa. Bahkan sesuatu yang dalam ilmu pengetahuan diketahui nanti bernama sel, bernama saraf, bernama, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbentuklah jasad yang semacam ini, ya, berbentuklah jasad yang semacam ini. Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu itu semacam itu, dengan ilmu itu sempurna terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi ilmu itu tidak hanya mengetahui ini ada, ini tidak ada. Di proses penciptaan sendiri itu, kalau orang bikin apa-apa itu tahu, ini ukurannya sekian, ini baik, semacam itulah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam lan ngerti ya sira anna ilmahu ing satemene ilmune Allah Ta'ala iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah bihi kelawan ilmahu al-kulliyati ing pira-pira gemblengan wal juz'iyyati lan pira-pira bagian. Fa ya'lamu mongko ngudaneni sapa Allah ma ing perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi, min jibalin nyatane pira-pira gunung, wasjarin lan pira-pira wit-witan, wanabatin lan pira-pira cecukulan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui sesuatu itu balik dari jumlah globalnya ataupun dari rincian-rinciannya. Itu Allah tahu. Allah tahu secara menyeluruh
ataupun ketika nanti dibahas secara mendetail perbagian-perbagian. Contohnya begini, air laut itu jumlahnya itu berapa Allah tahu, baik secara keseluruhan ataupun ketika nanti harus dihitung, dibagi-bagi. Contohnya begini, air laut itu seumpamanya dihitung per tangki seluruhnya yang ada di bumi itu berapa tangki Allah tahu. Ketika harus dihitung menggunakan ukuran wadah, kita katakan seandainya pakai bak, pakai gelas, kalau pakai bak berapa, pakai gelas berapa, kalau pakai wadah yang lebih kecil berapa, bahkan per tetes Allah tahu. Karena apa? Allah yang menciptakan. Per tetes pun tidak akan wujud kalau Allah tidak menciptakan. Paham ya? Jadi kalau orang sekarang meneliti ini jumlahnya sekian, jumlah global, seandainya itu jarak 1 kilo itu berapa meter, 1000 meter kalau di sentimeter kan berapa, kalau di milimeter kan berapa, kalau di nanometer kan berapa, ukuran itu semuanya Allah tahu, baik secara global atau ketika diperinci. Paham ya? Panas matahari sekian derajat itu Allah tahu, karena ukurannya yang bikin Allah. Panasnya kayak apa Allah yang bikin, dan sepanas apapun itu ukurannya sudah ditakdir Allah, sudah diukur oleh Allah yang baik untuk kehidupan manusia. Itu makanya jarak antara matahari dan bumi kok jaraknya sekian juta kilo, itu sudah yang terbaik adalah semacam itu dengan jarak ideal yang paling baik, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, itu Allah tahu. Paham ya? Manusia saja loh, kalau bikin apa-apa itu dengan penelitian akhirnya ditentukan sekian itu bisa. Ini Allah yang mengatur segalanya. Ini jauh lebih mendetail. Yes. Allah tahu gunung-gunung, pohon-pohon, segala tumbuhan yang ada di bumi. Wa ya'lamu lan ngudhanini sapa Allah kam ing iku pira kam ing pira fil ardi kang tetep ing dalem bumi minam latin nyatane semut warom latin lan pasir pasyajarotin lan wit wawarokotin lan godhong. Allah tahu yang ada di bumi. Gila, kan begini lah ya. Jadi apapun yang ada di bumi itu tumbuhan apa saja Allah tahu. Kau tahu? Allah itu kemarin kan ihatoh, meliputi segala yang ada kan dikehendaki Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikehendaki terus yang menghendaki tidak tahu kalau itu ada? Paham ya? Tidak mungkin. Jadi jumlah bilangan pohon-pohon, jumlah bilangan dedaunan yang ada di pohon, seluruhnya di muka bumi ini Allah tahu. Itu tahu. Jumlah bilangan pasir yang ada di laut, yang ada di pantai, yang ada di sungai, jumlah per bijinya Allah tahu. Bagaimana mungkin tidak tahu yang Allah yang menciptakan? Ya. Jadi kalau kita manusia bikin alat untuk menghitung sesuatu sehingga manusia punya pengetahuan,
itu manusia, sesuatunya bisa diusahakan, padahal manusia adalah kita tahu ciptaan Allah. Jadi satu trek ya, pakai ngangkut pasir pakai trek itu, satu trek itu berapa jumlah biji pasir yang ada, Allah tahu. Segalanya Allah tahu, segalanya Allah tahu. Wa ya'lamu lan ngudhanini sapa Allah fis samai ing dalam langit, kadzalika kaya mengkono-mengkono ma fil ardi. Wa man lan utahi sapane wong nafa iku nafi'ake sapa man ilmahu ing ilmu Allah taala bil juz'iyati kelawan pira-pira bagian, bahwa mengko utawi man kafirun iku kafir. Jadi di langit pun Allah tahu apa yang ada di langit dengan segala keadaannya, yang bahkan manusia sampai sekarang dengan ilmu pengetahuan yang Allah ciptakan pada diri manusia masih belum mampu menjangkau mengetahui segala yang ada di langit, segala yang ada di alam raya, alam semesta, belum tahu. Allah mengetahui segalanya, semuanya terliput dalam pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semuanya terliput. Ihadah wallahu muhitum, Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini diyakini, ya. Kita Muslim itu seperti itu. Kalau orang-orang kafir yang tidak percaya Allah Ta'ala itu tahu tentang keadaan makhluk, meneliti tentang keadaan alam, tapi mereka tidak punya ini, tidak dikasih Allah keyakinan atau pengetahuan bahwasanya semuanya itu ada yang menciptakan, semuanya itu diciptakan oleh zat yang memilikinya, memiliki alam semesta. Jadi mereka tidak tahu bahwasanya Allah mengatur segalanya itu maha mengetahui, maha mengetahui. Kalau tidak maha mengetahui, tidak mungkin bisa ngatur, tidak mungkin bisa ngatur. Tuh. Siapa yang menafikan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik dari jumlah global atau kalau di sini dikatakan hanya juz'iyat saja, Allah tidak mengetahui tentang juz'iyat segala sesuatu, maka dia kafir. Kalau orang mengatakan Allah tidak mengetahui perincian bagian-bagian dari yang ada, maka dia dihukumi kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi Allah mengetahui termasuk dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita, sesuatu yang tampak bagi kita, orang awam pun bisa melihat, tahu sesuatu yang tampak fisik, ya, tampak fisik, atau sesuatu yang pengetahuannya itu harus mengetahui penelitian, harus mengetahui seperti apa yang ada dalam tubuh kita, sistem yang dibangun Allah di dalam tubuh kita. Itu kalau tidak penelitian, tidak dikasih Allah perangkat untuk mengetahui, maka tidak ada manusia yang tahu bahwasanya di dalam itu ada sel-sel, ada semacam itu, tidak ada yang tahu. Berapa miliar itu, guys. Jadi yang Anda lihat dalam pelajaran ilmu pengetahuan sains tentang sistem anatomi tubuh, tentang apa yang ada dalam tubuh, itu semuanya adalah sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala dengan fungsi-fungsinya yang Allah sendirilah yang tahu, yang Allah sendirilah yang tahu untuk membangun konstruksi dari tubuh kita. Paham Banda? Jadi jangan dikira ini dilihat itu hanya sudah bentuk fisiknya saja, tampak lahiriah kita ada rambut sampai kaki, ada kulit dan yang lain. Tidak semacam itu. Ini diciptakan dari bagian dengan fungsinya masing-masing. Ada yang tulang untuk penyangga, semacam itu. Ya,
macam itu, dan semuanya itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Allah dengan kemahatauannya sudah menciptakan segala ini berfungsi dengan manfaat atau kegunaan masing-masing. Wa ilmuhu ta ilmune Allah Ta'ala iku ya'lamu dan ini sapa Allah Ta'ala bihi kelawan ilmu al asya'a ing pira-pira perkara qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujudi asya wa ba'da wujudiha lan ing dalam sawise wujudi asya. Fal ghaibu mongko uti perkara kang ghaib kal hadiri iku kaya perkara kang ana fi haqihi ing dalam haqi Allah Ta'ala. Wala takhfa lan ora samar alaihi ngatasi Allah khafiyatun apa perkara kang samar. Dan ilmu Allah mengetahui sesuatu itu sebelum wujud dan sesudah wujud. Jadi Tuhan kita, pencipta kita, pemilik alam semesta itu mengetahui segala sesuatu itu baik sebelum adanya segala sesuatu atau setelah adanya. Loh, sebelum adanya kok sudah tahu? Iya. Gini loh ya. Kita sekali-kali jangan pernah bilang kalau adanya sesuatu itu tanpa kesengajaan atau wujudnya itu terjadi begitu saja. Kebetulan tidak. Wujudnya sesuatu itu disengaja oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum wujud Allah tahu, sehingga terus Allah mewujudkan dari sesuatu yang belum wujud tadi. Paham ya? Jadi tidak seperti ilmu kita nanti itu, tidak. Sesuatu yang belum wujud atau tidak wujud nanti menjadi wujud atau tetap tidak wujud itu bergantung pada kehendak Allah Ta'ala kok. Jadi sebelum ada Allah tahu, ya, Allah tahu, karena Dialah yang satu-satunya yang mengetahui segala sesuatu, terus menghendaki wujudnya atau tidak ditentukan Allah Ta'ala gitu. Wala takhfa alaihi khafiyah, tidak ada satupun perkara yang tidak jelas atau samar di hadapan Allah Ta'ala. Ini kan pengetahuan kita belajar gitu ya, kita belajar. Sekarang kita yakini Allah Maha mengetahui segalanya, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, baik secara fisik atau secara psikis. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang segalanya, ya. Sehingga segala yang ada dalam diri kita ini kita secara singkat, ya, biar tidak melebar dalam tubuh kita saja itu Allah mengetahui, dan itu sama dengan yang ada di langit dan bumi gitu ya. Jadi kita bayangkan kita ini adalah miniatur dari alam semesta, miniatur dari alam semesta. Alam semesta itu berjalan sempurna secara keseluruhan, secara global. Itu ya seperti kita yang miniaturnya dari alam ini berjalan dengan sempurna semacam ini. Kita bisa melakukan sesuatu yang ditentukan oleh Allah, merasakan sesuatu yang ditentukan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya yang bernama manusia. Bisa melihat, bisa mencium bau, bisa merasakan, bisa berjalan, bisa bicara, dan yang lain-lain. Jadi kita ini secara kecil sebagai salah satu dari alam semesta itu bisa berfungsi semacam ini. Itu adalah semuanya dengan konstruksi yang diketahui Allah, sehingga Allah membangun sistem dari kita akhirnya bisa berfungsi semacam ini.
dan alam semesta pun semacam itu. Jika kamu lihat matahari yang semacam itu, rembulan, bintang-bintang, semuanya dengan baik dengan karakternya, ada yang panas, ada yang hanya terang, ada yang perjalanannya ada yang cepat, ada yang kayak bumi mengitari matahari, rembulan mengitari bumi. Sistem-sistem yang ada semuanya itu Allah mengetahui yang terbaik, akhirnya dibuat sistem semacam itu. Jadi Allah tahu ya apa yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Allah tidak ada yang samar di hadapan Allah. Itu bukan kita saja, bukan saya, sampean semua, bukan hanya itu, seluruh yang ada di muka bumi. Bagaimana ya mendeteksinya, atau kalau dibayangkan untuk mengetahui itu harus bikin CCTV sebesar apa CCTV-nya untuk seluruh bumi, dan secanggih apa, sehingga yang terlihat, yang tampak itu tidak hanya dari muka saja, sampai dalam tahu ya. Tapi Allah tidak butuh CCTV, Allah Maha mengetahui sesuatu segalanya. Nanti kita bahas, ada di bawahnya. Wala yuqalu lan ora den ucapake fi ilmihi ing dalem ilmune Allah taala apa kasbiyun, ilmu kasbi, wala badihiyun ora ilmu badihi, wala nadhariyun ora ilmu nadhari, wala daruriyun lan ora ilmu daruri. Li anna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono kabeh yastalzimu iku amrih netepake apa dzalik sabqal jahli ing oleh ndisi budu, sabqal jahli ing oleh ndisi budu. Wallahu ta Allah taala munazzahun iku den suciake sapa Allah anhu saking jahal. Ilmu Allah pula ini, ilmu Allah itu tidak dikategorikan ilmu kasbi, ilmu yang jika ingin mengetahui itu harus ada ikhtiar, usaha. Kayak gini, saya di depan sampean ini melihat, tahu ada orang bergerak, itu tahu ya, ada yang fisik-fisik tahu, ada yang maknani tahu. Itu jika saya buka mata. Kalau saya merem begini, mata saya tidak saya buka, apa yang saya lakukan saya tidak tahu, ini kasbi. Tapi ketika seperti ini, si A, si B gerakan apa saya tahu, ini kasbi, ada usaha agar saya tahu. Dan Allah tidak butuh itu. Allah mengetahui segalanya tanpa berusaha, tanpa ada ikhtiar, karena sifatnya Allah itu tidak seperti sifat manusia. Wala badihi, tidak juga ilmu badihi. Ilmu badihi itu mengetahui sesuatu tetapi dengan cara ada penelitian. Nah ini nanti ada penelitian. Kalau kemarin saya katakan manusia itu oleh Allah sebenarnya dikasih ilmu seperti orang memanfaatkan makhluk atau ciptaan Allah untuk kebaikannya. Seperti orang bikin apa, segala macam obat, itulah segala macam obat, vitamin, semuanya ambilnya dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah. Allah sudah meletakkan bahan itu di dalam tumbuhan. Terus manusia meneliti, oleh Allah dikasih akal untuk meneliti, ada akhirnya vitamin-vitamin itu. Ya kalau kemarin saya katakan ada vitamin A di wortel, ada vitamin C di jeruk. Manusia tahunya ada vitamin A melalui apa? Penelitian. Akhir tahu. Dan ilmu Allah tidak bersifatan dengan semacam itu. Karena Allah lah yang meletakkan. Kamu lihat semuanya itu, jangan lihat itu sumber protein, ada karbohidrat di mana, itu Allah yang meletakkan. Akhirnya manusia tahu. Paham ya? Ada ilmu nadhari, ilmu yang tahunya itu ketika kita diangan-angan. Seperti ini. Kita tahu Allah itu maha kuasa dengan mengangan-angan atau berpikir.
tentang segala ciptaannya. Jadi ciptaan Allah itu tidak ada loh ya, tidak ada yang tidak menunjukkan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada. Jika kamu melihat sesuatu ya, apapun bentuknya, entah pohon, entah hewan, entah manusia, kok kamu tidak ada pengetahuan bahwasanya semuanya menunjukkan, membuktikan kemahakuasaan Allah Ta'ala, berarti kamu tidak berpikir, tidak mengangan-angan. Saya ini saja loh, sama saya ngaca, itu subhanallah, dalam diri saya ini ada tanda kemahakuasaan Allah Ta'ala. Tunadhuri, kita tahu Allah itu maha kuasa ketika kita mau berpikir, gitu ya. Ada yang doruri itu yang memang sesuatu itu kita tahu itu secara dorurah ya. Contohnya begini, ketika kita dipukul batu sakit apa enggak? Sakit. Merasakan, tahu. Akhirnya kita enggak mau memukul orang karena tahu kalau dipukul sakit. Dipukul batu itu pasti sakit. Enggak usah pakai dipikir. Enggak usah pakai dipikir, diangan-angan atau penelitian, enggak usah. Pukulan batu mesti sakit, gitu ya. Malah kalau ada orang kok dipukul batu enggak sakit, itu baru penelitian kok bisa, gitu. Ilmu Allah tidak seperti ilmu manusia. Jadi Allah itu ilmunya ihadhah bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Sekarang kita sudah tahu toh? Sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui segalanya. Ini ditancapkan dalam hati kita. Ya. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini yang tertutup dari Allah. Kita itu semuanya diawasi Allah. Allah tahu, Maha tahu. Ya. Tidak butuh perangkat-perangkat tadi, tidak butuh perangkat seperti yang akhirnya menjadi ilmu kasbi, ilmu badihi, nazari atau daruri. Allah meliput segala yang ada di alam semesta, sehingga ketika Allah mengetahui meliput segala yang ada di alam semesta, Allah tahu yang baik, Allah tahu yang buruk, gitu ya. Allah hindarkan yang buruk. Oh, kok ada gempa, kok ada tsunami? Itulah yang dikehendaki Allah untuk alam semesta. Itu bukan berarti Allah tidak tahu. Contohnya begini, kalau ada semut itu sampean, bukan ke Allah tidak tahu. Itulah yang dikehendaki Allah, iradah Allah terhadap kehidupan semut. Akhirnya semut mati tadi. Jadi tidak ada semut mati kena apa yang kematiannya itu karena kelalaian atau ketidaktahuan Allah. Tidak ada. Itu atas kesengajaan, atas iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, segala sesuatu yang menimpa kita itu Allah tahu, dan itu yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya. Wa dalilu utawi dalil ala thubutul ilmi ing atase tetepi sifat ilmu lau kuti Allah Ta'ala iku wujudul alami, iku wujudi alam. Wa tarkibuhu utawi oleh nyusun dalil iku antakula yen to ngucap sapa sira idza lam yakun ing pengucap idza lam yakun nalikane ora ono sapa Allah Ta'ala iku aliman dat kang utaneni, maka mongko yakti ono sapa Allah jahilan iku dat kang bodho. Walau kana lan lamun ono sapa Allah iku jahilan dan kang bodho lan tafat mongko yakti sepi anhu saking Allah apa al qudratu qudrah wal iradatu lan iradah. Menyusun dalil itu begini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha mengetahui, maka Allah tidak bersifat dengan qudrah dan iradah. Jika Allah tidak tahu, maka Allah tidak akan punya kemampuan atau kehendak menciptakan alam semesta ini kan ya. Dengan sistemnya ya, kalau saya bicara alam semesta ini tidak hanya wujudnya alam, tapi sistemnya juga kita bahas. Bagaimana semuanya berlaku sedemikian sempurna kehidupan di dunia ini. Itu Allah mengetahui yang terbaik
gitu ya. Allah mengetahui yang terbaik. Walawin tafaya lan lamun sepi apa kudrah lan irada anhu saking Allah lam yujad mongko ora den temu apa syai'un suwiji-wiji minal alami saking alam. Lakin adamu wujud bi syai'in tetapi ini utawi ora ana ni wujude suwiji-wiji minal alam batilun iku batal. Di annahu karena sak temene adamu wujudu syai'in iku khilaful qisim nulayani panjodriya wal ayani lan kenyataan. Kabatola mongko batal apa ma perkara ada kang nekake apa ma ilaihi maring khilaful qis maring batil. Wa huwa utawi ma ada ilaih intifa'uhuma iku sepine sifat kudrah lan irada anhu saking Allah taala. Wasabata lan tetep apa kudrah iradah lahu kudwi Allah li annal murida karena sak temune zat kang ngersakake al qadira kang maha kuwasa kula buddha ora kena ora wa ayakuna apa yen ta ana ayakuna yen ta ana sapa al murid al qadir aliman iku zat kang mudaneni. Ini jadi kalau sifat kudrah iradah tidak ada, maka itu sudah batal. Karena apa? Bukti membuktikan. Alam semesta membuktikan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ada nyatanya sudah ada semacam ini kok. Ya. Orang bikin proyek jembatan, orang bikin proyek rumah, terus bagus, sudah kamu bilang pinter ini. Kan gitu. Orang menciptakan ini, orang Cina menciptakan gedung cuma berapa hari, ya. Menciptakan apa? Jembatan berapa jam? Kamu bilang pinter. Padahal itu skalanya berapa dibandingkan alam semesta? Kayak ya. Orang bikin proyek kan apa tuh gitu? Kalau dibandingkan dengan alam semesta yang sedemikian hebatnya rancangan dan penciptaannya, sistem yang ada di dalamnya. Kalau orang yang bikin gedung itu kamu bilang hebat karena kamu lihat hasil dari gedungnya, mengapa kamu tidak bilang begitu maha kuasanya Tuhan yang menciptakan alam dengan semacam ini, sistem yang ada di dalamnya? Paham ya? Itu kalau tidak ada kudrah dan iradah tidak mungkin. Sudah ada nyatanya, sudah ada alamnya. Dan kalau alam sudah ada, Allah Maha berkehendak dan Maha kuasa, itu maka untuk mewujudkan kehendaknya, untuk mewujudkan kemahakuasaannya harus tahu tentang sesuatu yang Dia kehendaki, kan semacam itu. Ya kayak tadi gedung tadi. Bagaimana mungkin dia bisa membangun kalau tidak punya pengetahuan ilmu tentang konstruksi? Kan gitu kan? Ya, berarti harus tahu itu harus, mengetahui itu harus, dan Allah Maha mengetahui, gitu ya, Maha mengetahui. Wa idza tabatama lana nikani tetep lau kuti Allah taala apa al ilmu istahala mongko muhal alaihi ngatasi Allah al jahlu apa bodho alladzi kang huwa kang uti alladzi ikubitul ilmi lelawane sifat ilmu. Dan ketika Allah bersifatan dengan sifat ilmu, maka Allah mustahil bersifatan dengan lawan dari ilmu, yaitu sifat bodoh, tidak mengetahui. Jadi begitu teman-teman, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita, pemilik alam semesta, pemilik segala makhluk hidup yang ada di dalamnya, perancang, perencana, pengatur segala sistem yang ada di dalamnya, itu Maha mengetahui. Allah mengetahui yang gaib, Allah mengetahui yang hadir, Allah yang mengetahui sesuatu yang di luar sepengetahuan manusia. Allah mengetahui segala rahasia-rahasia manusia. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita, itu Allah mengetahui.
ilmu ini kita tancapkan, kita jadikan keyakinan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di alam semesta, bahkan luput dari pengamatan manusia, banyak yang luput dari pengamatan manusia, luput dari ilmu manusia, itu Allah tahu. Allah tahu segalanya. Mungkin itu materi kita tentang sifat ilmu, insya Allah sudah selesai. Dan mohon maaf, ya, memang tauhid itu bahasanya agak itu bahasanya ya, bahasanya memang kalau kita istilahkan makanan itu makanan berat, materi berat, tidak apa-apa. Tapi insya Allah bagi kita ini standarnya tidak terlalu tinggi lah, masih ada yang jauh lebih tinggi dalam bahasanya itu ya. Ya tidak terlalu sederhana juga kita mengartikan wujud ada, qidam, dahulu, tidak sederhana itu. Tapi kita masuk agak lebih dalam tentang untuk keyakinan kita, membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting dijadikan keyakinan. Untuk masalah ilmu Allah Maha mengetahui tadi, dan untuk masalah sifat-sifat yang lain gitu ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.